Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Aurelia Rafidinafla dari kelas 10E. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan materi ekonomi kelas 10 di bab 3, yang dimana pada bab 3 ini membahas tentang cara mengatasi masalah ekonomi. Nah, jadi sebelum aku lanjut untuk membahas materi ini, aku mau kasih tahu kalian dulu nih, apa sih tujuan kita mempelajari materi ini? Jadi, setelah kita mempelajari materi ini, kita diharapkan dapat menentukan pilihan yang tepat, memanfaatkan biaya peluang, menetapkan skala prioritas dan mengelola keuangan, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro dan makro, lalu yang terakhir menjelaskan sistem-sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan yang paling menguntungkan. B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Prioritas pertama meliputi kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Lalu prioritas kedua meliputi kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Dan yang terakhir, prioritas ketiga meliputi kebutuhan tersier. Lalu pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan membuat pembukuan keuangan, memonitor dan mengevaluasi secara berkala, dan yang terakhir membiasakan menabung. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. Yang pertama, menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. Yang kedua, bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. Yang ketiga, menentukan kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Yang keempat, menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Dan yang terakhir, pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. E. Mengatasi masalah ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, menurunkan suku bunga. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya, sektor perpajakan. Dan yang terakhir, kebijakan arah harga barang murah dan bermutu. Contohnya, pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya, yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. Yang kedua, modal sedikit. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Yang keempat, belum mengenal pembagian kerja. Yang kelima, terikat tradisi. Dan yang keenam, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya, alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan, dan yang terakhir, kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya, yang pertama, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi dan penerima kerja. Yang keempat, timbul persaingan dalam masyarakat. Yang kelima, setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Yang keenam, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar.
Dan yang keempat atau yang terakhir, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Berikut adalah orientasi sistem pasar beberapa negara. Yang pertama ada negara Kuba, China, Hongaria, Swedia, Inggris, Amerika Serikat, dan Hong Kong. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat aku sampaikan dan aku jelaskan. Kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.